2014, kalau tadi dibilangnya berhasil, sebenarnya gagal jadi desainer. Gagal jadi desainer. Habis itu gue bikin Garis Temu tahun 2018, jadi right after gue kuliah, lulus sidang, itu gue bikin Garis Temu waktu itu. Hari ini gue pengen sharing-sharing cerita. Kemarin katanya disuruh sharing gimana caranya bikin service based business gitu ya, karena kan teman-teman pasti desainer, strategis gitu ya zaman sekarang ngomongnya. Pasti most likely what you sell, what you offer to the market adalah jasa gitu ya. Nah kira-kira gimana sih kita setupnya, ini nanti yang gue bakal share sama teman-teman semua gitu ya. Nah satu, gue nggak pakai PPT, jadi teman-teman harus ngikutin, harus fokus ngikutin gitu ya. I promise nggak ngebosenin, ceritanya banyak gitu ya. Yang kedua adalah nanti kita banyakin Q&A, karena biasanya dari Q&A itu jawaban-jawaban gue bisa lebih kontekstual. Gue pelaku, jadi jawabannya pasti nggak teoritis, jawabannya pasti apa yang gue udah alamin di marketplace gitu. Ya, jadi Garis Temu itu apa sih? Jadi Garis Temu itu sekarang kita bilangnya adalah creative marketing agency. Jadi zaman sekarang kayaknya semua orang mau bikin agency gitu ya. Nah dulu gue bikin 2018 tanpa mengerti apa itu agency, apa itu marketing, dan apa itu sosial media. Gue cuma punya satu ide, dan ini teman-teman bisa pakai framework ini untuk berpikir kira-kira kalau gue mau bikin bisnis apa ya yang harus gue pikirkan pertama. Jadi dulu waktu gue masih kuliah itu gue udah cari duit sendiri karena gue mau bayar kuliah gue sendiri. Akhirnya gue punya beberapa bisnis gue cobain, mulai dari gue bikin sablon baju, habis itu gue jualan casing HP, terus gue macem-macem, sampai pada akhirnya tuh gue bisnis jualan donat kentang di kantin FJ. Jadi kalau pagi-pagi nih sebelum kelas gue naro tepung, minyak goreng ke FJ, ada SPG gue 2 orang bikin donat, habis itu gue kuliah. Selesai gue kuliah, yang lain pulang, gue kesana ngitung omset gitu ya. Habis itu ngasih masukan ke SPG gue, dan habis itu kita baru pulang, baru kerjain tugas gitu. Meanwhile gue bisnis itu, on the weekend gue juga punya bisnis lain. Bisnis lainnya adalah gue jualan jaket kulit. Gue jual jaket kulit, gue bikinnya di Bandung, biar murah dulu, jadi gue nggak pernah ke Bandung, nggak pernah nginep PP, biar nggak usah nginep di sana bayar hotel. Jadi pergi ke sana pulang. Jadi bayangin kuliah kayak kalian, hari biasanya gue ngurusin donat, weekendnya gue ngurusin jaket kulit. Nah, ketika gue melakukan bisnis itu, lalu gue menyadari satu hal, dunia ini mengarah ke digital waktu itu. Kenapa gue bisa mikir dunia mengarah ke digital? Karena satu, tiba-tiba toko jaket kulit gue itu dalam satu hari tiba-tiba ada ratusan, ribuan mungkin orang yang DM, yang message mau beli. Tiba-tiba out of nowhere gitu ya. Habis itu gue bingung, ini kenapa? Gue ngapain? Ternyata si brand gue itu di feature zaman dulu. Kalian masih ada yang pakai Line nggak? Udah nggak ada ya? Masih ya? Jadi dulu tuh ada Line Today. Kalau kalian tahu, Line Today itu tiap hari kasih berita-berita gitu. Tiba-tiba intinya brand gue itu out of nowhere di feature di Line Today. Gara-gara di feature di Line Today, dalam satu hari itu ada ratusan sampai ribuan orang yang komen. Nah itu buat gue berpikir, kata bapak-bapak gue atau om-om gue, kalau bikin bisnis harus buka toko. Bener ya? Habis itu gue pikir, loh ini gue bisa dapat customer, dan customernya ada yang dari Australia, ada yang dari, gue sempet kirim ke Australia, ke Singapura. Gue nggak pakai toko gitu. Kok bisa ya? Nah dari situ gue bilang, oke, dunia sekarang mengarah ke digital nih.
Cuman problemnya, I have one problem. Gue dari dulu, gue kuliah di DP, ini contoh yang buruk ya. Gue tuh gak bisa tuh desain, ngedit foto, ngedit video, itu tuh gue gak bisa. Jadi gue berpikir gini, kalau dunia mengarah ke digital, caranya orang untuk bisa mengkomunikasikan bisnisnya adalah dengan visual, bener ya? Dengan foto diedit, video diedit, atau tulisan. Tapi gue nggak bisa itu semua. Lalu gue berpikir, kalau ada satu pengusaha kayak gue, pasti di luar sana ada jutaan pengusaha yang mengalami hal yang sama. Jadi sesimpel itu aja pemikiran gue. Jadi gue bilangnya, kalau lu punya gatelnya lu garuk, garukannya ini bisa jadi opportunity buat jadi bisnis. Begitu. Ya dari situ, next stepnya yang gue lakukan adalah gue cari anak paling pintar di kelas gue. Lulusan terbaik angkatan gue waktu itu, namanya Dika Lana. Gue bilang ke dia, bro, kan lu jago ya? Masih kuliah aja dia udah jadi fotografer weddingnya artis inilah, apalah. Kalau di kelas tuh nilainya A terus gitu ya. Gue bilang kan lu jago ya? Gimana kalau kita bantuin orang-orang untuk bikin konten di sosmed? Pitch gue ke dia cuman itu. Gue bilang kita bikin bisnis yang bantuin orang untuk ngepost di sosmed. Waktu itu Instagram. Gitu. Habis itu dia bilang boleh Yor. Tapi nanti tunggu ini ya, tunggu selesai skripsi ya. Jadi kita sama-sama skripsi gitu kan. Begitu kita selesai sidang, mulailah garis temu. Tanpa kantor, tanpa klien, tanpa tim. Jadi waktu itu kita lakukan adalah berdua nih. Habis itu kita cari anak-anak aktif di UPH. Wah ini kayaknya pinter nih. Kita tanya dia, lu mau nggak gabung sama kita? Mau nggak gabung sama kita? Jadi waktu itu awal-awal itu kita belum ada kantor, kita belum ada klien, kita punya 4 freelancer sama 1 part-timer. Kita nggak ngerti apapun tentang sosial media. Si part-timer ini dia punya saudara yang punya akun media, food blogging gitu. Jadi kita ajak dia untuk ngajarin kita actually. Jadi I started tanpa mengerti apa itu marketing, sosial media, dan kita jalan aja gitu ya. Nah, mesin laser cutting. Dengan catatan kembali lagi gue juga nggak ngerti caranya operating mesinnya dan gimana segala macam. Nah, gue langsung punya ide, oke, what if gue bikin souvenir dari kayu, terus pakai laser cutting gitu. Nah singkat cerita akhirnya mesin laser cuttingnya belum punya, gue pinjem punya temen anak UPH juga, anak arsitek, bikin bisnis laser cutting di belakang SMS. Jadi dia tutup workshopnya jam 7 malam, gue kerja jam 7 malam sampai jam 3 gitu ya. Habis itu pagi-paginya ngurus donat, habis itu kuliah, habis itu ngurus donat lagi baru kerjain tugas. Nah jadi bayangin masa kuliah gue waktu itu adalah begitu tuh. Nah ketika gue ngurusin si laser cutting ini, nah pertanyaan deh, menurut kalian kenapa gue bisnisnya ada donat, ada laser cutting, ada jaket kulit? Kenapa? Coba deh dipikir, ini orang kurang kerjaan, apa ini orang apa gitu. Any idea gak? Any idea bro? Siapa namanya bro? Teguh. Any idea? Apa ansos gitu ya? Pengen nyoba-nyoba, jadi suka apa, langsung di bisnis. Ya satu kepepet gitu ya, karena gue dari semester kedua gue bilang ke orang tua gue nggak usah bayarin gue kuliah lagi gitu. 2, gue orangnya bosenan. 3, most of my business itu gagal actually, nggak ada duitnya. Jadi ya udah gue cobain aja gitu. Gue cobain aja, makanya sebelum gue bikin garis temu ini actually gue bikin 7 bisnis yang gagal. Ada yang bangkrut, ada yang gue tutup, ada yang pecah kongsi, ada yang apa gitu. Nah salah satunya adalah si laser cutting ini. Laser cutting ini at the very peak itu mulainya dari tugas, kayak tugas DP berapa gitu ya. Gue bikin yang namanya living hinges, kalian tahu gak? Yang triplek di rajah. Habis itu tripleknya ini dari solid bisa bending. Pernah lihat ya?
Nah itu gue bikin itu tugas DP gue. Habis itu gue pikir itu gue jadiin apa ya. Akhirnya waktu itu gue bikin jadi cover notebook. Mulailah ada teman kelas yang, ih lucu banget, gue mau dong. Dari situ. Habis itu Cisusi baik, dia tawarin gue pameran. Kayaknya waktu itu UPH Fest ya. Gue pameran di gedung B di depan gitu. Jadi awal mulainya tuh dari kayak begitu. Sampai akhirnya apa? Si laser cutting gue ini dilihat sama waktu itu dekannya SOD, dilihat sama dekannya SOD, dan waktu itu gue inget banget dia, kayaknya Cisusi deh yang bilang ke gue, Yor ini UPH SOD lagi kedatangan arsitek dari Jepang namanya Kengo Kuma, habis itu mereka nggak punya souvenir, kamu boleh gak tolong bikinin? Akhirnya gue bikinin, tapi mepet tuh, jadi gue tuh begadang itu malam gue bikin. Singkat cerita gue bikin notebook. Habis itu di covernya ada namanya Kengo Kuma, di belakangnya ada logo SOD-nya, tapi covernya itu dari kayu yang veneernya bambu. Singkat cerita si Kengo Kumanya tuh happy banget lah. Karena happy akhirnya si dekan itu melalui Cisusi nawarin gua, mau nggak kalau lu pegang souvenirnya UPH. Jadi waktu itu UPH punya souvenir itu gue yang bikin. Jadi kalau nggak tahu kayaknya sekarang masih ada juga ya, kalau tamu datang tuh biasa dikasih plakat kayu. Nah itu plakat kayu itu gue yang bikin, gitu. Gue yang ngedesain, bukan gue sih, teman gue yang ngedesain, gue yang produce. Abis itu jadinya gue dapat projectnya dari UPH, gitu. Jadi teman-teman bayangin ya, gue bayar kuliah UPH dari kantin UPH sama dari UPH beli souvenir gue. Nah singkat cerita di bulan gue mau bikin garis temu sama Dika, tiba-tiba gue tuh dapat project dari TNI. Intinya TNI, di sekolah TNI-nya itu mau bikin souvenir angkatan karena angkatan itu mau lulus. Wah waktu itu duit gede sih buat gue. Proyeknya mungkin 70-80 juta tuh waktu itu. Tahun 2018 lah, 2017 atau 2018. Gara-gara mau ngejarin proyek itu, akhirnya mesin laser, singkat cerita gue udah bisa beli mesin laser cutting gue sendiri. Dari proyek UPH, dari apa gue udah bisa beli mesin gue sendiri. Mesin itu gue nyalain 24 jam. Orangnya gue bikin shift 3 kali gitu ya. Mesinnya sih nggak apa-apa. Mesinnya nggak apa-apa. Yang kenapa orangnya jagainnya nggak bener. Nah kalau kalian tahu kalau laser cutting itu kan yang aman sebenarnya kita motong akrilik ya kan, itu tuh aman. Kalau motongnya kayu itu biasanya suka ada serbuk-serbuk kayunya atau yang bagian yang tipis-tipisnya itu jatuh di bawahnya. Nah, yang di bawahnya itu kebakaran. Jadi itu kebakaran, mesin gua kebakaran deh. Jadi itulah ininya, gua harus kelarin kerjaan TNI itu. Gua masih ada project souvenir wedding waktu itu, gua masih ada project UPH. Itu kerjaan harus gua lempar-lemparin, harus diselesain ke tempat laser cutting mana. Salah satunya tuh yang di Ubud belakang itu. Ada kan? Sekarang masih ada gak tuh tempat laser cutting di Ubud situ? Jadi gue oper-operin, instead of untung, gue malah buntung. Karena marginnya kepotong jadi jasa laser cutting gitu loh. Jadi itu yang terjadi. Nah di bulan itulah gue bikin garis temu. Jadi kalau orang bilang bikin bisnis dari nol, gue bikinnya dari minus. Karena gue jadinya ngutang untuk bayar buat project TNI itu. Yang kedua, gue ngutang buat benerin mesin laser cutting gue. Gue harap mesinnya masih bisa bener gitu. Kebakaran itu gede, kayak satu ruangan laser cuttingnya tuh kebakaran gitu. Jadi gue datang ke workshop, tim gue telepon, kebakaran. Gue langsung ke sono dong. Itu pas gue lagi mau pergi ke satu event, jadi nggak jadi pergi ke event, gue ke sana. Itu karyawan gue udah jadi samping workshop tempat laser cutting gue itu toilet. Jadi dia udah kebakaran gede gitu, dia cuman pakai bidet, tau gak? Gue bilang, wah bego, gimana caranya? Gitu kan, dia cuman gitu aja. Akhirnya gue langsung ambil apar, gue yang semprotin gitu loh. Nah itu mulainya garis temu. Jadi di sini gue mau cerita ke teman-teman, bikin bisnis itu jangan tunggu ideal gitu. Kalau mau ideal, kagak ada idealnya sebenarnya gitu. Bahkan ya tadi gue bilang gue mulainya minus. Jadi waktu itu teman-teman freelancer itu gue bayar kalau ada kerjaan doang. Ya habis itu meetingnya ya di Benton,
di waktu itu Starbucks, Max Coffee gitu ya. Ya udah gue beliin minum, gue beliin apa gitu loh. Jadi we started dengan apa adanya, tidak ada uang dan tidak ada ini gitu. Kalau yang kita ada atau gimana? Oke, so gue 2-3 tahun pertama garis temu itu gue orang salesnya, gue yang jualan. Just like today, gue nggak pernah pakai deck, gue nggak pernah pakai PPT, gue nggak pernah pakai portfolio, nggak ada juga portfolionya, gitu loh. Jadi yang gue lakukan apa? Ketika gue jualan, actually gue nggak jualan, actually gue lagi sharing ke orang, ngajarin orang tentang sosial media. Gitu loh. Jadi all I did bukan bikin dia percaya gue karena portfolio gue, tapi bikin dia percaya sama gue. Itu yang gue lakukan selama 2-3 tahun. Setiap ketemu orang, rumusnya satu. Yang sampai hari ini tim sales kita ada 5 orang, rumusnya tetap sama. Never close a deal in the first meeting. First meeting lu itu adalah you add value. Lu ajarin, lu solve their problem apa segala macam. Ketika dia udah percaya sama lu, dan dia yang akan nanya sendiri ke lu, bro, mau dong, gitu. Jadi itu caranya gue jualan dari dulu. Of course zaman sekarang kita GT udah berbeda. Karena sekarang klien-klien kita udah bukan UMKM lagi yang gue bisa ketemu sama ownernya, gue ngajarin ownernya. Sekarang klien-klien kita BCA, Bluebird, Kopi Kenangan, apalagi klien kita ya, BMW, minyak goreng Sanko. Itu gue udah nggak ketemu, kita udah nggak ketemu owner ya sama sekali kan. Jadi that's why baru pakai pitching, pakai deck, pakai apa segala macam. Sekarang kita punya orang yang khusus kerjanya tiap hari cuma bikin deck doang buat pitching gitu loh. Tapi awal-awal yang gue lakukan adalah I add value, gue ajarin orang aja terus. Disitulah makanya ketika gue bilang ke Elika, nanti tawarin dong ke ininya lu, dia mikir, oh iya ini dari kemarin nih orang bantuin gue, ngajarin gue. Ngerti gak? Satu yang gue inget banget, si Elika itu kan, kalian pernah tahu Elika gak sih? Pernah lihat gak? Elika Bun, ya coba ntar cek di IG. Itu kan cewek cakep ya? Kerjanya dia tiap hari itu jadi human mannequin, foto cantik-cantik gitu kan. Satu hari gue lagi ketemu dia, terus gue cuma bilang gini, by the way ini gue nggak punya IG gue belum punya garis temu, tapi otak gue itu selalu setiap hari adalah how can I be useful buat orang lain, gitu kan. Jadi ketika gue duduk sama dia, gue bilang gini, lu kayaknya harus coba untuk ngomong deh, karena zaman dulu itu story belum ada, reels belum ada. Jadi caranya dia jadi influencer literally adalah foto. Terus gue bilang gini, karena dari foto-foto lu itu, nanti ketika lu bikin captionnya, orang baca, orang itu kalau nggak pernah dengar suara lu, dia akan bacanya pakai suara hatinya dia, bener gak? Kalau lu nggak pernah tahu orang punya suara, ketika lu baca tulisan dia, lu akan baca pakai suara hatinya lu, betul gak? Gue bilang, kalau gue beda karena gue pernah ketemu sama lu, gue tahu suara lu tuh kayak gimana. Jadi ketika gue baca konten lu itu, gue baca, oh Elika ngomongnya kayak begini. Akhirnya di situ gue suruh dia untuk, lu coba deh mulai ngomong di kamera. Aduh Yor, gue malu, ini itu, gitu loh. Tapi akhirnya itu yang dia lakukan ya, hari ini dia followersnya berapa? 500.000 kayaknya, gitu loh. Ya itu alumni DP UPH 2013 harusnya, gitu loh. Jadi kenapa orang mau refer gue? Karena I always add value setiap kali gue ketemu sama orang. Terserah lah orang mau bilang gue sok-sokan lah, kepo lah, apalah gitu loh. Tapi fokus gue adalah itu. And that's why sebagai anak yang hampir nggak lulus, jujur aja ya DP terakhir gue itu sama Pak Bas, gue udah mau cabut dari UPH sih sebenarnya. Gue bilang ngapain lagi sih gue kelarin beginian, gue udah cari duit gitu kan. Sebagai mahasiswa harusnya kan gue punya reputasi yang kurang bagus gitu ya. Maksudnya gue nilai gue B aja gitu ya. Gue lulus juga B aja gitu kan. Tapi gue punya satu reputation yang orang-orang lihat adalah ini orang genuinely mau bantu orang. Jadinya ketika gue ajak teman-teman gue itu tadi 4 orang freelancer dan 1 part timer itu, mereka mau. Karena mereka bilang, oh ya ini orang oke lah. Nah makanya ini kalian udah tahun terakhir kan di UPH kan. Saran gue cuma satu.
Ya, build your reputation. Karena itu yang nanti orang akan ingat. Ya, satu hari teman kelas lu mungkin akan bikin bisnis dan dia pikir siapa yang gue ajak ya. 10 tahun lagi anggap ya dari hari ini. Jadi 2036. Tiba-tiba lu bikin bisnis. Terus lu pikir gue mau ajak siapa ya? Lu pasti akan kepikir orang-orang terdekat lu dulu, bener gak? Nah, dalam 10 tahun itu mungkin si anak yang hari ini males-malesan kalau tugas digendong terus nitip nama doang, itu 10 tahun lagi udah gak jadi orang kayak gitu. Bener ya? Tapi temen lu akan tetap inget apa yang mereka rasakan ketika mereka kerjain tugas bareng di UPH bareng lu. Jadi makanya gue bilang ketika kalian kuliah, fokus on building your relationship and reputation. Karena itu yang akhirnya bikin gue bisa bangun garis temu dari reputasi dan relasi-relasi yang gue bikin selama gue di UPH. Begitu. Ya entah gimana ceritanya, itu IG-nya dia kehack. Akhirnya gue yang bantu ngurusin bisa kembali lah itu IG-nya dihack. Dari situ jadi berteman. Karena jadi berteman, gue bilang sama dia, El, kalau kan dia kan udah jadi influencer nih, dapat endorse ya, dapat brand kan. Gue bilang nanti kalau ada brand yang butuh sosmed, lo kenalin ke gue ya. Jadi itu mulainya gue klien pertama garis temu itu dapetnya dari kliennya si Elika, brand skincare namanya Daita. Gue inget banget, gue jualan di Maxbox tuh sama ownernya. Udah kayak gelut apa kali, 2,5 jam nego sampai akhirnya gue jual itu harga kita bikin 30 konten waktu itu 1,2 juta. Itu gue dari buka harganya berapa juta gitu ya, nego. Cuman karena klien pertama ya udahlah, dia juga nggak tahu kan dia klien pertama gue gitu loh. Jadi gue ini aja, intinya dapet lah itu satu klien bayar 1,2 juta per bulan. Nah, satu hal yang gue pelajari dari bisnis gue sebelumnya adalah setiap tanggal 20-an pusing gue. Karena gue harus bayar gaji karyawan gitu ya. Setiap tanggal 20-an pusing. Apalagi bisnis laser cutting. Barangnya banyak di stok. Beli akrilik. Kalau belinya kan satu lembar gede. Ya kan. Abis di stok, abis itu gimana nih? Akhir bulan mau gajian. Nah makanya ketika gue bikin agency, waktu itu belum namanya agency, kita bilangnya adalah community. Community anak-anak kreatif gitu. Gue cuman mikirnya gini. Kalau gue dapat duitnya dari proyekan, means hari ini gue dapet deal, habis itu gue harus jualan lagi, ya nggak sih? Bulan depan, habis itu bulan depan gue harus jualan lagi. Nah contoh deal-deal yang seperti itu adalah contohnya bikin logo, bikin packaging, apalagi anak DP kan bikin packaging. Nah waktu itu gue tolak-tolakin semua. Orang mikir bego juga nih orang gitu ya. Tapi sebenarnya gue tolakin alasannya karena gue nggak mau setiap akhir bulan gue stres. Makanya gue pilih satu service yang spesifik, social media management. Karena gue tahu orang nggak mungkin bayar social media management itu satu kali doang. Benar gak? Bikin konten lagi, bulan depan bikin lagi, bulan depan bikin lagi. Jadi, orang ngelihatnya gue deal 1,2 juta buat brand itu. Tapi sebenarnya gue dealnya adalah 1,2 kali 6 bulan. Jadi tiba-tiba gue punya predictable income. Nah kalau di dunia bisnis, kalau mau lebih term itu namanya adalah MRR, Monthly Recurring Revenue. Gitu. Nah jadi dulu GT itu kita bangun dari itu, Monthly Recurring Revenue. Makanya gue bisa pede hire orang pelan-pelan, kita bikin brandingannya kita, gitu-gitu loh. Karena gue dari awal gue sudah memikirkan yang namanya adalah revenue model. Jadi teman-teman juga kalau mau bikin bisnis nanti harus mengerti ada namanya business model, ada namanya revenue model gitu. Business model adalah gimana caranya lu dapat customer, revenue model adalah gimana caranya lu dapat duit dari customer ini. Punya customer belum tentu punya revenue by the way. Gitu. Ya, kalau teman-teman ingat tadi cerita gua, kalau business model adalah gimana caranya gue dapat customer, revenue model adalah gimana caranya duit. Coba ada yang bisa kasih tau gue lagi gak? Business model sama revenue modelnya garis temu awal-awal tuh apa? Siapa bro namanya?
Joel, any idea Joel? Mungkin kan tadi kan ada dapat klien-klien itu kan. Dari mana dapat kliennya? Dari yang tadi pertama itu. Iya, dari mana itu? Dari menawarkan jasa. Dari mana gue ketemu orangnya sebelum gue tawarin jasanya? Dari satu temen gue yang namanya Elika, bener gak? Iya. Jadi ketika lu mencari customer itu tuh jangan apa namanya, membabi buta gitu. Lu harus pikir siapa orang yang sudah punya kolam, yang ikannya itu adalah calon customer lu. Ngerti ya? Jadi jangan tiba-tiba lu ke laut lepas terus lu mancing gitu, kayak bisa nggak pulang-pulang, enggak. Lu cari orang yang sudah punya kolamnya. All you need to do adalah minta tolong dia, boleh nggak gue menawarkan jasa gue menawarkan produk gue ke audience elu atau ke community elu atau apa. Nah itu yang pertama gue lakukan gitu. Yang kedua gue memikirkan revenue model. Revenue modelnya gue mau MRR, monthly recurring revenue, begitu. Oke? Harus ada supply aja harus kualitatif. Supply Ya. dalam setahun atau gimana gitu. Jadi kayak apakah garis temu tuh emang punya kayak Formula secret sauce, yeah. Ada. Jadi ini gue bikin nih. Wah ini bisa jadi satu sesi sendiri. Biasanya gue diundang pembicara ngomongin ini. Namanya BMAT. Dulunya BMAT. Gila dikit lah lo gitu. Tapi BMAT ini kepanjangannya ini branding, ini media, ini attention, ini distribution, ini social. Ini framework besarnya yang gue bikin, yang akhirnya sekarang semua strateginya GT itu ada ininya. Singkat ya, branding itu bukan soal logo, bukan soal tagline. Branding itu soal reputasi. Kenapa orang beli kaos yang sama tapi ada logonya? Kaosnya sama, bikinnya di Cina, maklonnya sama kok. Cuman reputasi gitu. Jadi gue mungkin bukan branding expert yang kayak lain-lain, oh brand archetype apa segala macem. I'm not that type of person. Buat gue branding soal reputasi. Dan reputasi itu ngomongin cuma satu hal, rasa. Ketika orang experience your brand, rasa yang dia dapat tuh apa? Nah itu yang you gotta create. Dan clear apa. Jadi dulu GT itu ya kita punya tagline memang gila dikit gitu. Jadi memang crazy, creative, empathetic. Dulu itu kita punya ini. Gitu. Jadi yang dirasain orang adalah oh ya ini anak-anak muda yang very inilah gitu. Media ini cuman ngomongin satu, value. Value apa yang lo kasih melalui media lo. Value itu cuman ada dua. Kalau nggak entertainment, education. Kalau nggak percaya, lu buka TV. Kalau nggak berita, sinetron. Lu buka radio. Kalau nggak informasi kemacetan, lagu. Lu buka sosmed. Kalau nggak informasi gimana kaya cepet, invest kripto mana, cewek cakep, seksi-seksi. Bener gak? Jadi cuman itu aja. Bentuknya cuman ada 4. Kalau nggak tulisan, gambar, video, suara. Mau platform baru, sebaru apapun pasti masuk ke dalam 4 kategori itu. Dulu orang koran, habis itu jadi majalah, radio, TV. Wih, udah TV udah canggih banget dong. Balik lagi dulu internet, blogging. Tulisan lagi. Gitu. Habis itu tiba-tiba YouTube, video, ya kan, Instagram, gambar. Habis itu Twitter, tulisan, podcast, suara. Apa bedanya sama radio? Gitu. Jadi bentuknya mau bagaimanapun juga akan 4 itu doang. Yang perlu dipusingin adalah value apa yang lu kasih. Semakin tinggi value yang lu kasih, semakin informasinya bagus, semakin banyak yang akan diberikan. Nah, yang diberikan apa? Yang selanjutnya, attention. Attention is the currency. Tahukah kamu, ini trivia ya. Siapa orang dengan followers terbanyak di Instagram? Any idea? Orang dengan followers terbanyak di Instagram, number 1. Cristiano Ronaldo. Beneran? Lu tahu nggak waktu dia belum pindah ke Arab, sekarang kan dia udah main di Arab yang bayar BUMN ya, duitnya udah nggak ngotak. Tapi waktu dia masih jadi pemain profesional, satu postnya dia main bola di Instagram itu lebih mahal daripada gaji dia main bola.
Kenapa? BTS. Karena dia attention, dia bisa gain attention. Jadi attention is everything. Contoh lagi, lu punya tanah, nih gue gambar deh. Ini jalan gede, jalan raya ya. Ini jalan kecil gang. Lu punya tanah kecil di sini nih. Terus nih gangnya sampai dalam gini. Sama tanah segede gini. Kira-kira mahalan mana tanahnya? Ini di pelosok. Ini di Lipo Karawaci. Yang kecil kan? Kenapa? Attention, trafficnya ada. Lu pergi ke mall, brand-brand besar itu tokonya di lantai berapa? Di lantai dasar. Kenapa? Orang pasti ke lantai dasar, belum tentu ke lantai atas-atas. Makanya UMKM, local brand tuh di atas. Gitu. Ya, jadi attention is everything. That's the currency. Ada yang ikut kepanitiaan di UPH? Cari duitnya selain jual bakso goreng ngapain? Proposal, nyari apa? Dengan cara? Sponsor pak, bener kan? Pertanyaan yang lu jual ke sponsor itu apa? Pasti nggak mikir karena cuma ngikutin proposal tahun lalu. Tapi kalau lu pikir-pikir, sebenarnya yang dijual adalah attention. Pak, dengan lu kasih kita duit sekian, nanti acara gua ada 300 orang. Nanti 300 orang itu kita akan ad-lib, terus ada logonya. Yang lu jual attention. Jadi dunia ini berputar di sekitar attention. That's the currency. The more attention you get, the more money that you have. That's the reality. Kenapa influencer kayak tadi contohnya Elika gitu, satu kali ngepost bisa ratusan juta? Karena dia punya attention. Gitu. Ya, jadi attention is everything. Nah, distribution. Zaman dulu media itu is all about distribution. Misalnya lu bayar TV gitu ya, 30 detik iklan. Yang lu bayar itu cuman placement. Kreatifnya itu yang bikin PH. Bayangin ya, PH bikin iklannya, habis itu bayar TV buat distribute. Kenapa lu bayar TV? Simple, distribute. Lu bikin iklan 30 detik yang nonton satu Indonesia. Distribusi. Tahu nggak? Channel TV dengan distribusi paling luas di Indonesia itu channel TV apa? Nah, TVRI. Kenapa? Itu TV-nya rakyat Indonesia. Jadi sampai di pelosok-pelosok ujung-ujung pulau itu harus ada towernya dia. Gitu. Nah, konten mau sebagus apapun, iklan mau sebagus apapun, kalau nggak ada yang nonton, it's bad content. Makanya distribution penting. Zaman dulu orang bayar untuk distribusinya. Zaman sekarang, distribusi itu bisa dapat organik di sosial media. Only if you are good at organic content. Ya, tapi kalau lu nggak good at organic content, apakah nggak bisa sukses di sosial media? Bisa juga, ya lu bayar juga. Bayar Instagram ads, bayar influencer, gitu. Jadi distribution itu mahal dan penting sekali. Kebanyakan orang fokus sama desainnya kayak gimana, cantiknya kayak gimana, tapi nggak dapet distributionnya. Nah, oke, gue mau expand ini lebih banyak ke organic distribution. Sosmed kan? Gimana caranya dapat organic distribution? Gue bikin konten, kita bikin konten 1 bulan viewsnya 40 juta. How? Nah, kalau mau dapat organic distribution, nomor 1 adalah harus konsisten. Kenapa harus konsisten? Kita harus belajar dari TV. TV itu mau ada badai, mau ada gempa, mau ada perang, dia tetap tayang, bener gak? Jadi itu bisnis media yang sudah berjalan puluhan tahun, ya kita ikutin, konsisten. Begitu. Yang kedua, jangan gini, konsisten itu kita pikir ya, apalagi anak desain yang estetikanya tinggi, konsisten itu harus konsisten bagus semua, bener gak? Harus color ininya sama, jadinya kalau nggak sama nggak di-post, ya kan? Mereka mengorbankan nomor 1 konsisten buat estetika. Padahal nggak kayak gitu. Contoh, lu buka MNC, ada nggak konten yang productionnya susah? Ada, MasterChef contohnya.
Itu kan susah ya, harus bayar judgesnya, harus bikin dapurnya, harus ininya, apa segala macam, susah kan. Tapi ada nggak rerun film Die Hard? Ada kan? Cuman film lama diputer lagi. Yang penting konsisten muncul, bukan konsisten bagus. Nah itu yang orang salah kaprah. Jadi kalau lagi berasa kontennya nggak bagus, dia nggak post. Lebih jeleknya lagi adalah dia pikir jurinya adalah dia. Atau bosnya dia. Atau kreatif directornya. Enggak. Jurinya selalu adalah... Jurinya siapa? Audiensnya. It's never about what you think is good. It's about what they think is good. Jadi konsisten itu bukan begini. Konsisten looks more like this. Setiap hari muncul. Even when you don't feel like it. Gitu. Jadi itu untuk lo mendapat distribusi secara organik. Ya, bisa sih gue ngomong lanjut lagi kayak kontennya harus gimana apa segala macam. Tapi if you understand, rasanya lo tahu apa, media value-nya itu apa, you know how to get attention, and then you do it consistently, pasti bisa menang. Yang terakhir, social. Apa bedanya TV sama sosial media? Radio sama sosial media? Bedanya cuma satu sih. Bedanya kalau TV, radio, majalah, koran itu satu arah. Sosial media itu dua arah. That's why kita ngomongin tentang sosial. Makanya dulu temen gue bilang, gue gak ada tampang sosmed. Karena di otak dia, sosmed itu tentang estetika. Yang dia gak tahu, 2018-2019, setiap hari gue ngabisin waktu 2 jam. Untuk apa tau gak? Let me show you. 1-2 jam kerjanya, gue jadi adminnya IG Garis Temu kan. Kita untuk ikut kelas, untuk apa segala macam tuh kita ini. Jadi kita mengencourage setiap orang untuk fokus on personal growth. Karena sosial media itu kagak ada, mungkin sekarang udah ada ya, tapi kayak nggak ada pendidikan formalnya gitu. Ya, kalau lu pendidikan formal pun lu sekolah 4 tahun, begitu lu lulus tiba-tiba udah beda lagi. Begitu loh. Jadi lu harus bisa self learn, self taught gitu. Nah, personal growth ini teknis dan non teknis. Ya, your mindset tadi, gimana lu ngelihat setbacks, kegagalan apa semua segala macam gitu. Habis itu apply initiatives. Gue selalu bilang adalah pakai baju kegedean. Ada rekornya di GT, anak intern naik langsung jadi project manager. Kenapa? Karena gue bilang gini, kalau lu pakai baju kegedean, one day badan lu akan mengikuti baju itu. Ini kayak kepiting. Kepiting itu kan ganti kulit, molting namanya. Dia itu waktu dia molting, itu yang dia lakukan adalah dia hisap air sebanyak-banyaknya. Kenapa gue tahu? Gue sempat mau bisnis kepiting. Dia hisap air sebanyak-banyaknya, kulit lunaknya itu jadi gede. Ya, jadi gede. Nah, itulah makanya ada yang bilangnya namanya kepiting soka, mahal. Karena harus nunggu dia molting. Ya. Nah, ketika dia molting, sekarang udah mengeras, kulitnya besar. Lama-lama dagingnya akan mengikuti besarnya itu. Makanya gue bilang, ketika lu intern, jangan mikir kayak intern. You gotta think and act as if you are a full-timer. Jadi ketika nanti gue ada 7 intern, contohnya anak UPH 7 intern di kantor gue, dan kita mau cari full-timer, kita akan carinya siapa? Yang udah think and act as if dia full-timer, betul gak? Gitu. Jadi sama, ketika lu masih eksekutor, you think and act as if you are a supervisor. Itu caranya lu naik karir lu dengan cepat. Annabelle, ini cerita yang gue gak pernah lupa. Jadi, minggu pertama dia masuk Garis Temu. Tiba-tiba kita ada satu klien yang pameran di Puri. Buka booth. Dulu kita masih ada kerjain kayak gitulah. Sekarang udah gak ada. Kerjain booth. Tiba-tiba ada miskom. Miskomnya adalah si kliennya pikir kita desainin bannernya plus ngeprintin. Kita pikir kita ngedesainin doang. Jadi itu dia hari H, dia mau pameran kagak ada bannernya. Belum hari H, H-1 lah. Dan itu keadaannya weekend.
Annabelle itu first week of work. Tiba-tiba gue tidak tahu that problem. Hari Senin dia kasih report ke gue. Yor, kemarin kita ada miskom gini. Abis itu gue udah printin, kemarin gue ke Instaprint, gue printin terus gue kirimin ke situ. Jadi udah aman. Di situ gue tahu ini orang adalah partner material. Jadi from week 1 gue tahu satu hari gue akan kasih saham ke Annabelle. Ya hari ini dia udah jadi partner di Garis Temu. Kenapa? Karena she thinks and act as if she is partner. Kalau enggak kan harus gue yang mikir ya. Gue yang harus solve that problem. Tiba-tiba hari Senin problemnya udah selesai. Gitu. Jadi apply initiative itu yang teman-teman masih di sini harus terus pikir apa yang teman-teman perlu lakukan. Gak wow gitu, sorry aja. Mau sepinter apapun lu di kampus, mau serajin apapun lu ikut kepanitiaan, ikut BEM sampai paling atas, nggak guna. Karena gue udah pernah hire chief mentor UPH, nggak bisa kerja juga kok. Wakil BEM UPH udah pernah gue hire, nggak bisa kerja juga kok. Jadi gue nggak ngelihat kayak begituan, nggak peduli gue. Gitu loh. Yang gue lihat adalah how dia bisa punya value. Makanya ketika lu masih jadi intern, you think and act as if you are not an intern. Lu jadi irreplaceable. Gitu loh. Jadi that irreplaceability itu yang akan menaikkan value lu. Ya, jadi ini semua ini tujuannya adalah supaya value lu naik. Kalau nanti lu udah kerja, value lu naik, terus kantor lu merasa gajinya cuma segitu aja, value lu nggak ini. Artinya kan perusahaan yang rugi ya. Gue selalu bilang, harusnya bos lu kagak buta, Tuhan itu nggak buta. Tuhan akan lihat value lu. Kalau lu nggak dihargai di situ, lu pindah ke tempat lain, lu bisa dapet ini yang lebih baik. Kuncinya adalah lu menaikkan value lu, jangan jadi orang yang replaceable. Semua orang bisa AutoCAD. Ya masa lu AutoCAD doang? Semua orang bisa Rhino. Ya masa lu Rhino doang? Gitu loh. Yang membuat gua agak berbeda, yang membuat gua agak valuable, bukan gua paling pinter, kagak. Cuman gua ngerti industri kreatif, gua ngerti industri bisnis. Gue jadi jembatan antara dua dunia ini yang susah ketemu. Itu doang posisinya. Gue bukan pengusaha paling jago, bukan anak kreatif paling jago. Tapi gue menaruh posisi gue di mana di situ gue punya value dan gue jadi irreplaceable. Begitu. Banyak pengusaha males ngomong sama desainer. Nggak bisa komunikasi, selalu bilangnya itu kan, kerja tidak terstruktur, apa segala macam gitu loh. Gue cuma jadi jembatannya, basically. Garis Temu itu jadi jembatan itu. Kita memposisikan diri kita, jadinya kita irreplaceable. Ya, hopefully ini teman-teman bisa bawa pulang. Karena this is actually my core values juga. Ini yang gue hidupin setiap hari gitu. Dari tadi gue cerita tentang add value. Gue bilang awalnya nggak ngerti sosmed, jadi bisa sosmed, apa segala macem. Ini yang gue hidupin dan teman-teman di GT hidupin. Gitu. Jadi makanya semua anak baru masuk GT harus mengerti ini. Karena culture ini itu kayak espresso, pekat awalnya. Waktu kita masih 8 orang. Begitu 50 orang, tiba-tiba kayak nambah air tuh jadi americano. Lama-lama culture itu hilang. Nah makanya tugas gue adalah membuat orang yang masuk itu adalah espresso juga. Gitu loh. Jadinya culture ini tetap stay. Sekarang orangnya udah berganti-ganti, tapi culture-nya masih stays the same. Begitu. All I need to do waktu itu adalah belum punya kantor, belum punya apa segala macam. Gue pikirkan gaji orang-orang itu nggak boleh di atas 30 juta. Sesimpel itu ya. Wih. Nah, gue pikir gue udah jagoan finance tuh itu. Ternyata accounting and finance is two different beast. Gitu. Waktu itu gue nggak ngerti yang namanya mengelola cash flow, apa segala macam gitu loh. Karena semuanya dibayar di muka. Begitu. Nah, abis itu ketika udah mulai banyak term of payment apa segala macam, di atas kertas revenue kita gede, tapi kok duitnya nggak ada. Nah di situ kita gotta start to think about management cash flow. Kita hitung-hitung marginnya kita masih nutup nggak sama bunganya bank, dan kita iniin gitu. Nah pinjemnya pakai apa? Gue kagak punya aset, gue kagak punya kolateral apapun. Jadi lu bisa lakukan yang namanya adalah
invoice financing. Jadi lu bisa bilang gue punya invoice ini klien ini misalnya kemarin kita baru lakukan Agung Sedayu ya. Agung Sedayu gue punya project ini dan bank pinjemin gue based on itu. Begitu. Itu bisa. Oke, gini. Jadi bank itu jangan dilihat teller dan program. Bank yang di atas itu actually kayak bro, lagi ada begini nih bro. Kayak literal itu. Jadi at the end of the day, it's all about reputation and network. Iya. Makanya waktu UMKM gua enggak. Tapi waktu klien gua lebih besar, mereka lihat, mereka lebih pede gitu. Maksudnya kayak gimana tuh build portfolionya dari UMKM tiba-tiba bisa dapetin tadi nggak Agung Sedayu, BMW, itu gimana? Dari portfolio sih. Karena itu udah bukan network gua. Jadi kayak sampai hari ini gua nggak pernah ke kantornya BMW sama sekali. Gitu, gua nggak pernah ini. Jadi dari portfolio, pitching, dan itu gitu. Tapi statusnya masih pitching gitu ya, kita ini atau kayak tiba-tiba nih ada ini dan kita nyari garis temu. Ada. Kayak ini contohnya ini moga-moga jadi ya, doain. Kita mau dikasih, jadi ada satu agensinya ini loadnya kegedean, habis itu dia mau kasih kita 15 klien gitu. Nah itu gue nggak kenal juga yang punya agensinya apa, tapi karena track record kita dan tiba-tiba dan itu udah tim sales yang bergerak tuh, jadi gue udah cuman terima report aja. Tapi ya gue karena dealnya lumayan besar, jadi gue masih ngarahin, maksudnya kayak oh ya dia diajak meeting dulu aja, di ini dulu aja gitu. Tapi kalau yang biasa-biasa itu udah nggak lewat gue, udah systemize gitu. Jadi oke, pitching, bikin pitch deck, habis itu present, not even me lagi yang present gitu. Habis itu tunggu pengumuman apa segala macam gitu. Pada umumnya lah, kita juga nggak main ordal kickback gitu, nggak main juga sih sebenarnya. Jadi ya benar-benar your reputation yang ini aja gitu. Ya. Kalau ngomong Tuhan UPH banget ya. Tapi I've been through a lot in life. Gue pernah gagal di tempat-tempat yang orang tidak pernah ada di situ. Gue pernah ngalamin hal-hal yang gue tahu nggak banyak orang pernah di situ. Tapi yang keeps me moving ya salah satunya Tuhan, salah duanya adalah gue. Nah ini yang penting. Gue memisahkan antara identitas sama aktivitas. Ketika bisnis laser cutting gue gagal, yang gagal itu adalah dulu namanya garis lab. Yang gagal itu garis lab, projectnya Gior lagi gagal, bukan Giornya sih gagal. Kebanyakan orang paralyzed karena identitasnya dikaitkan dengan aktivitas dia. Gua influencer, ketika gue sepi, identitas gue kenapa-kenapa. Gua pengusaha, ketika bisnis gue bangkrut, gue kenapa-kenapa. Gua whatever you can name it. Gue desainer, ketika desain gue ditolak, berarti gue yang ditolak. Padahal bisa jadi enggak, it's just your idea yang ditolak. Gitu. Jadi I know my identity, gue tidak pernah menaruh aktivitas atau apapun itu menjadi identitinya gue, and itu akan membuat gue jauh lebih mudah untuk melangkah. Begitu. Ya, jadi start to find your identity supaya lu tidak melekatkan identity lu ke activity lu. Ada orang identitinya nilai. Kalau lulusnya nanti nggak cum laude, kenapa-kenapa gitu. Ada orang identitinya duit. Kalau duit nggak ada, kenapa-kenapa. Ada orang identitinya jabatan. Kalau jabatan hilang, kenapa-kenapa. Gitu. Ya, jadi for me, even sampai hari ini, by the way, jangan pikir 7 kali gagal sebelum bikin garis temu, habis itu gue hari ini nggak gagal lagi ya. I still have some failed projects gitu. Ya, cuman satu yang gue mau bilang. Tadi gue gagal kan banyak ya, dari gue gagal. Tadi gue cerita gue pernah gagal masuk timnas jadi pemain bola.
terus gue gagal sekolah Alkitab, terus gue gagal kelas gambar bahkan, habis itu gue bikin bisnis gagal gitu ya. Akhirnya setelah garis temu berhasil, gue menyadari di hidup ini you only need one success. Tadi cerita gagal-gagal itu tiba-tiba berubah menjadi cerita berhasil yang hari ini gue ceritain ke kalian. Wah, keren ya. Karena satu sukses. Ini semua tiba-tiba berubah jadi cerita sukses. Tadinya sebelum ada yang ini ya ini orang gak jelas nih. Teman baik gue sendiri, waktu gue mau bikin garis temu, lu bayangin ya teman baik lu bilang kayak gini, lu tuh gak ada tampang sosmed Yor. Literally itu. Waktu gue kasih dia, iya nih gue mau coba bikin begini, gue orangnya gitu, kalau gue punya ide tuh gue cerita-ceritain gitu. Tiba-tiba dia bilang gitu, lu gak ada tampang sosmed. Kalau mau sosmed mah kayak Alexandro Ruby. Gitu. Itu kata-katanya gue inget banget. Gue orangnya bukan pendendam, tapi once in a while gue inget cerita itu gitu loh. Waktu gue mulai, everybody doubts me. Tapi gue, waktu itu, gue udah cerita ke Dika, cerita ke Annabel tentang garis temu hari ini bakal gimana. And I really believe in it. Jadi ketika orang ngatain gue doubt me apa segala macem, gue tetap jalanin. Hari ini gue kemana-mana dibilangnya social media expert, padahal nggak expert juga sih gitu. Cuman ya itu teman gue yang dulu bilang gue nggak ada tampang sosmed, kira-kira dia mikir apa gitu. Ya jadi don't let other people define your identity, ya don't let your activity define your identity gitu. Sama-sama. Maunya gimana sih, kan banyak sekarang kayaknya mulai kita harus punya produk yang solve problem, terus dapat trustnya tuh, kan orang cari produk market fit ya. Maksudnya kemarin pun juga pernah dengar apa tuh yang podcasting sama Price ya, itu juga sama tuh social media management, dia katanya sekali-kali tuh bikin paketnya tuh dimodif terus sampai dapetin pricing yang pas buat servisnya dia kayak gini. Akhirnya setelah itu hit ya udah dia gas terus kayak gitu kan. Jadi sebenarnya sama, Samuel Chris itu waktu dia mau bikin Sifluencer tuh dia nanya gue, gue mau bikin kayak gini menurut lu gimana? Pikirannya dia cuma satu, gue mau bikin Harvard tapi buat sosmed. Di saat orang jual kelas sosmed murah-murah, gue mau bikin Harvardnya. Itu idenya tuh. Dari ide itu kita design thinking dong, iterate, cobain, overin, cobain, iniin, gitu. Salah satunya ini nih, bayar kelasnya Sifluencer. Korban. Nggak bercanda. Dulu iya, karena dianya turun tangan. Dianya yang ngajarin awal-awal. Habis itu dia bilang ini nggak bisa scale up nih kalau kayak begini. Dia diinvest sama Andrew Susanto. Habis itu dia jadinya bikinnya sekarang harganya berapa? 5 juta ya? 5 juta selamanya ya harusnya ya. Oh setahun, and then bisa konsultasi terus menerus, tapi konsultasinya nggak sama dia gitu. Jadi itu caranya dia scaling up. Tapi scaling up itu terjadi karena di awalnya dia udah kepenuhan. Gue udah nggak bisa ngajar lagi, waktu gue udah habis gitu. Jadi yes, iteration itu penting. Tapi tadi ya kalau kita udah lihat real problem, sebenarnya yang diiterasi bukan problemnya, lu nggak perlu inventing something new, gitu loh. Yang perlu lu ini angle-nya gimana, gue communication-nya, jualnya tuh angle-nya gimana, gitu loh. Itu menurut gue lebih penting, gitu. Kita terbiasa, termasuk gue sampai hari ini, karena kita merasa kita creator, kita ini tuh kita try to create new things gitu. Harus jadi another Steve Jobs gitu. Padahal enggak sih. Duitnya udah ada di situ, problemnya udah ada di situ. All you need to do adalah just be better than brand yang sebelah gitu. Tinggal lihat dia kurangnya apa, and then lu lakukan. Nah, gimana caranya gua bisa scale up? Tadi ya kalau pertanyaannya GT, scale up-nya gimana? Satu sih, punya tim sales. Lagi mau dipakai gak bisa. Ya, jadi gua undang partner gua waktu itu
Dia yang kerja di Gojek itu. Dia itu yang bikin GoFood itu waktu itu pertama kali ada GoFood sama GrabFood, mungkin you guys are too young buat inget itu. Tapi itu dulu itu nggak boleh dua-duanya. Jadi eksklusif. Kalau lu udah pakai GoFood, nggak boleh pakai GrabFood. Dia yang bikin di Tangerang Selatan 97% GoFood, 3% GrabFood. Dia bikin timnya, habis itu dia yang canvassing ke brand-brand itu. Nah, itu teman gue dari TK. Jadi gue temenan sama dia dari umur 6 tahun, hari ini gue umur 32 tahun, jadi gue temenan sama dia 26 tahun. Waktu itu gue bilang, ajarin dong tim gue. Waktu gue bilang ajarin tim gue, dia bilang, I'm actually interested to be part of the team. Gitu. Akhirnya dia punya startup, abis dia dari Gojek dia bikin startupnya dijual, diakuisisi sama perusahaan lain, abis itu COVID, jadi startupnya waktu itu 20 Fit Gym. Jadi tutup kan semua COVID, akhirnya dia gabung sama gua. Nah dia gabung sama gua, dan yang pertama dia bikin adalah dia bikin sales system, dia bikin sales team. Jadi yang tadinya jualan itu harus ketemu Gior baru percaya, hari ini I actually nggak ketemu sama klien gua. Kayak sama sekali gua nggak ketemu klien gua sama sekali gitu. Jadi gua berubah dari founder centric jadi sistem. Nah itu yang sulit biasanya di bisnis-bisnis jasa dan bisnis-bisnis ini begitu. Ya, pokoknya di-try terus aja ya sistemnya ini, perbaikin lagi. Ya tapi kuncinya harus mikirnya itu. Jadi gue waktu itu pemikiran gue ini, gue cuma boleh 3 tahun masih pegang klien. Karena kalau gue masih pegang klien namanya gue AE bukan CEO. Sebagai CEO tugasnya gue adalah memikirkan ini kita gedein lagi gimana, kita harus partner sama siapa, angle-nya kita mau gimana. Itu yang gue harus pikirkan. Tapi kalau gue tiap hari pegang klien, gue nggak ada waktu untuk mikirin itu. Gitu. That's why pemikiran gue adalah how do I make a system yang bisa menduplicate apa yang gue biasa lakukan, begitu. Jadi dari sistem itu, ya of course banyak gagalnya juga ya, banyak salahnya gitu. Tapi at least kayak gue udah nggak perlu lagi ke situ, jadinya gue fokus growth. Jadi gue nggak fokus dapurnya. Begitu. Struggle masing-masing. Nah kayak gimana sih garis temu nih? Pasti kan ada struggle juga. Terus kayak bisa tetap bertahan tuh. Oke, yang pertama adalah ini bisa ditulis ya. Ini ya. Ini aja lah, sini aja. Kurang high tech saya. Oke, ya ini. Oke, nanti aku di situ. Yang pertama adalah solve real problem. Waktu gue bikin laser cutting, pelajaran yang gue pelajari adalah ini. Kebanyakan anak desain produk, termasuk gue waktu itu, they solve a problem by creating another problem. Itu problemnya non-existent. Jadi dulu gue ingat banget gue jual souvenir gue bilangnya, ini loh pakai teknologi baru loh untuk bikin coaster. Nobody cares. Ngerti gak? I did not solve real problems. Yang gue solve adalah masalah yang gue buat-buat sendiri, lalu gue buat-buat solusinya. Berapa banyak kalian bikin tugasnya kayak gitu ya? Pas ditanya problemnya apa, problemnya kagak ada sebenarnya, lu bikin-bikin sendiri. So, solve real problems. Pertanyaan gue, what is real problems? At the very core, manusia itu dia hanya mencari ini doang. Cuma 3 ini doang. Yang ketiga ini nggak bisa kalau nggak ada ini sama ini. Berkembang biak. Berkembang biak. Kenapa?
Karena at the very core manusia itu masih ada sampai hari ini. Karena ada orang makan jamur beracun mati, temennya bilang jangan dimakan itu. Terus kalau rate yang makan jamur beracun yang belum diketahui tadi kayak buka-buka kartu itu, rate-nya lebih tinggi daripada yang berkembang biak, maka kita akan punah. Dan untuk berkembang biak, dia harus merasa aman dan nyaman. Kalau dia kelaparan, dia nggak bakal mikir mau berkembang biak. Nah, dari ini semua, menurut lu yang paling core yang mana? Dari pengalaman gue, yang ini nih. Orang tuh nyari nyaman. Apa sih yang gue solve dari garis temu? Cuma satu, lu juga bisa kerjain sendiri kok. But I save your time. Orang mau nyaman. By the way, lu belajar sendiri juga bisa. Cuman lu bayar UPH mahal-mahal karena lu mau nyaman. Udah dibikinin kurikulumnya, dikasih tahu silabusnya. People pay to get comfortable. Bahkan orang mampu mau merelakan keamanannya untuk kenyamanan. Percaya nggak? Kan orang selalu bilang, enggak lah, keamanan itu dong paling penting, semua orang mau aman. Bener ya? Enggak. Coba, kalian kan pakai M-Banking ya? What if setiap mau login M-Banking harus KYC, foto pakai KTP, habis itu ada fingerprint, habis itu ada password, baru bisa masuk? Kesel nggak lo orang? Padahal itu harusnya safe. A 6-digit password itu bakal di-crack oleh superkomputer itu dengan sangat cepat. Tapi kita mengorbankan amannya kita untuk nyaman. Nah makanya ketika gue bilang solve real problems, solve this. Manusia ingin nyaman. Nah tadi, kenapa gue tetap bisa bertahan selain tadi ya, guanya punya resiliency karena gue udah gagal terus-terus, resilience. Selain gue punya tim yang solid, adalah karena even at my very worst day, tetap ada klien yang datang. Karena I solve real problem. Itu ibaratnya semua orang merasakan itu, ya kan? Semua orang pun melakukan transaksi untuk membeli rasa nyaman itu. All you need to do adalah ada di situ. Pernah nonton video ini nggak yang kayak ada satu ruangan chamber kaca gitu, kaca atau akrilik, terus ada duit, orangnya masuk ke situ, duitnya ditiup angin, duitnya terbang-terbang, habis itu lu harus ambil duitnya. Pernah ya? Pernah bayangin ya? Terus kan orang kalau kayak gitu dia ngapain? Kalau bisa ambil sebanyak-banyaknya, bener kan? And then tiba-tiba gue lihat ada satu video yang dia crack the code. Gimana? All he needs to do adalah dia berdiri dengan posisi yang baik. Ketika anginnya itu mengarah ke dia gedein badannya dia, duitnya nempel semua di badan dia. Nah itu yang gue bilang solve real problems. Itu duitnya sudah berputar. Orang yang punya masalah yang kayak tadi gue garuk di awal, itu sudah ada. All I need to do adalah position myself. Tungguin aja itu datang. Gitu. Ya, but then of course you need a solid team. Gue nggak bisa jalanin ini sendirian kalau nggak ada teman-teman gue, nggak ada partner-partner gue, nggak bisa juga. Gitu. Hari ini salah satu partner gue juga anak kelas DP UPH gue, namanya Annabel. Gitu. She is one of my leader yang sekarang pegang klien yang kontraknya miliaran tuh dia. Gitu. Dan I build my relationship sama dia bukan karena garis temu, tapi karena kelas DP UPH. Kita udah kenal lama. Satu hari gue pikir, aduh, ini kita klien masuk banyak, tapi berantakan semua. Gimana ya? Gue inget banget ini yang gue lakukan sama Dika. Kita cari siapa ya? Yang orangnya rapi. Oke, lu buka HP lu, gue buka HP gue. Lu lihat kontak WA lu, gue lihat yang follow IG gue. Ini. Akhirnya pop up satu nama, Annabel. Oh yaudah kita kontak Annabel deh. Gue telepon, Bel, lagi kerja apa? Wah pas Yor, ini my first week unemployed, gue baru resign. Bel, gabung gue yuk. That's actually what happened. Coba gue gak punya relasi apa-apa, gue gak punya reputasi apa-apa, kira-kira mau gak dia ini? Hari ini Annabel awalnya bukan founder, tapi hari ini punya saham di garis temu. Gitu. Jadi that relationship that I built in UPH itu matters. Jadi jangan jadi pain in the ass gitu. Ya,
Yang kedua adalah ya tadi itu, namanya failure itu bagian dari sukses. All I do adalah keep on buka lagi kartunya. Mahasiswa itu cheat code. You know why? Karena semua orang akan support lu. Lu dibilangnya adalah studentpreneur. Waktu gue buka donat di FJ UPH, tiba-tiba ada dosen entrepreneurship datang ke situ, dan ngomong gue, minta gue ngajar kayak begini di kelas entrepreneurship-nya dia. Di waktu gue masih kuliah di DP UPH. Jadi gue udah jadi dosen tamu waktu gue masih jadi mahasiswa. Ngajar angkatan yang sama. Jadi entrepreneur angkatan 2014. Yang gue mau bilang adalah di saat orang lain masih bingung ini itu, jalan aja. Buka aja, nggak usah ragu. Dulu gue mikirnya begini, kalau gue gagal nih, ide gue, apa yang bakal terjadi? What is the worst case scenario? Worst case skenario-nya, gue pikir, tiap hari gue makan Indomie di roti bakar 88 di Benton. Beneran. Terus gue mikir, sampai hari ini gue juga masih suka makan roti bakar 88. Apa worst-nya? Habis itu gue pikir lagi, oke lah, itu kurang worst. What is the worst case scenario? Mungkin gue nipu orang, malak orang, gue masuk penjara. Gitu. Terus gue mikir, waktu itu gue umur 25 tahun, kalau gue masuk penjara 10 tahun, gue keluar masih umur 35 tahun. Angka harapan hidup manusia itu 75 sampai 80 tahun. Gue masih punya another 35 tahun lagi untuk hidup. Apa yang memusingkan buat gue? Habis itu gue bilang, mungkin itu kurang worst. Coba Gior, pikir lagi, worst-nya apa? Worst-nya adalah mati. Ya udah selesai juga. Gitu. Jadi at that time, gue menghilangkan semua pemikiran-pemikiran emosional dan gue ganti dengan logika gue. The same exact thing dengan permainan ini tadi. Sebenarnya kagak perlu ada yang diemosiin kan. Kayak ragu. Kayak ngapain ragu, cuman main kartu. Ya gak sih? Lalu gue gantikan dengan pemikiran-pemikiran logis, dan itu membuat gue buka kartu lebih cepat. Dan sekarang jadinya gue lebih tahu harus jalan kemana. Mengutip kata-kata siapa yang orang gila itu? Yang kalau ngomong meracau dulunya kanker tuh, artis. Yang sempat mau nyalon. Intinya dia bilang gini, semua orang di dunia ini juga bingung. Nanti nggak bingung kalau di surga. Siapa tuh yang ngomong? Siapa? Aldi Taher. Itu orang gila, tapi setelah gue pikir-pikir bener juga gitu. Maksudnya lu tanya gue hari ini, lu pikir I figure out everything? Enggak juga, gue juga ada bingungnya. Gue abis ini pulang ada problemnya bisnis gue juga yang gue belum tahu jawabannya. Jadi kalau lu lihatnya, wah ini keren ya, percaya sama dia, sama gue. Kalau lagi sendirian dia bingung juga. Gitu. Jadi jangan minder, jangan ini gitu. Jalan aja. Hari ini gue umur 32 tahun. Anak gue umur 5 tahun sama umur 3 tahun. Gue udah gak bisa mengambil resiko seperti dulu gue mengambil resiko waktu gue zaman di UPH 10 tahun lalu. Gak bisa. Karena gue sekarang bawa rombongan, ngerti gak? Kalau gue kemarin gue makan Indomie, kalau hari ini gue gagal, masa anak gue makan Indomie? Udah gak bisa. Jadi mumpung sekarang masih stake-nya very low, buka sebanyak-banyaknya kartunya, cobain aja. Ya, tadi gue bilang dibantuin kok. Kenapa gue cerita yang tadi gue jadi pembicara di itu? Karena abis itu gue jadinya dibantuin ini, dibantuin itu. Semua orang mau support gue karena, oh ini mahasiswa, kita bantu mahasiswa. Kemana-mana dia bilangnya adalah nih, mahasiswa hebat nih, udah punya bisnis nih, bantuin. Setelah gue lulus, day one gue lulus, apa bedanya gue sama pengusaha umur 45 tahun? Gak ada, gue masuk ke gelanggang pertempuran yang sama orang yang udah bisnis 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Gitu. Tapi waktu gue masih jadi mahasiswa, gue punya itu.
gue dikasih booth gratis, ada fasilitas ini, fasilitas itu, yang nggak bakal bisa didapat kalau lu udah lulus. Ya jadi, if you want to start now. Waktu semua orang masih akan support lu. Waktu semua orang akan vouch for your success. Nanti begitu lu lulus, selesai. Makanya gue selalu bilang kalau ada anak baru lulus, anak kantor gue lulus, gue bilang selamat ya, free trial lu udah kelar. Ini sekarang lu hidup masih free trial. Abis ini you gotta pay to live. Ya lu kayak lu pakai aplikasi, free trialnya udah kelar. Habis itu lu harus bayar untuk pakai lagi. That's exactly apa yang akan terjadi setelah lu, the moment lu lulus sidang lu. Ya, gue itu udah ada yang kerja di Gojek gajinya 30 juta. Temen gue udah ada yang S2 di Harvard. Temen gue udah ada yang merit. Secara manusia gue tuh a failure. Yang orang nggak tahu adalah yang gue lakukan waktu stake gue masih rendah. Di bawah umur 25 tahun stake gue sangat rendah. Adalah gue buka kartu sebanyak-banyaknya. Hari ini teman-teman tadi yang gue ceritain itu semuanya kerja sama gue. Yang kuliah di Harvard kerja sama gue, yang kerja di Gojek kerja sama gue. Ini bukan gue menyombongkan diri atau apa, bukan gitu loh. Tapi kenyataannya seperti itu. Ya, siapa yang bilang you need to figure it out now? Nggak ada. All you need to do adalah keep on opening the cards until you know, sampai lu membuang probability-nya dan meningkatkan probability lu untuk berhasil. Ya, waktu gue umur 25 tahun, nobody wants to be me. Anak drop out, umur 25 tahun, masih di bengkel, bikin mainan. Ya, jadi jangan compare. Setiap orang punya sets of card-nya masing-masing. Ada yang punyanya 10. Mungkin ada yang 100 kartunya yang harus dia figure out. Ya tapi nggak apa-apa. Ya, your first business most likely will fail. Your first idea most likely bakal sucks. Tapi ya nggak apa-apa, that's part of the journey. Tapi kalau kalian hanya bandingin di sosmed, di apa, semuanya ngomongnya adalah oh ya umur 25 tahun udah harus jadi triliuner, ini itu. Yang terjadi adalah mau buka kartu aja takut, bener gak? Mau coba aja takut. Makanya gue bilang, waktu gue umur 25 tahun, gue gagal lebih banyak daripada orang sepantaran gue pernah coba. Jadi gue buka kartu gagalnya lebih banyak daripada teman-teman gue pernah coba. So, ada yang jadi semangat dan pengen, udahlah gue cobain aja, selama ini gue berpikir terlalu lama. Setelah bermain permainan anak umur 5 tahun, permainan anak gue. Anybody? Anak kecil, ini permainan anak gue umur 5 tahun. Namanya memory game. Pernah tahu ya? Jadi ini ada 10 lembar kartu. Kartunya ini Jack Queen King As, 10 Jack Queen King As dari wajib sama dari spades. Jadi totalnya ada berapa kartu? 10. Setiap ininya ada temennya, bener ya? Jadi ada Ace of wajib, Ace of spades, ada Jack of spades gitu ya. Berarti kan dia selalu ada temennya, bener ya? Nah, tugas lu cuma satu. Ini kan random nih ya. Gue random, gue acak-acak. Tugas lu cuma satu, ketemuin pasangannya. Simpel kan? Tapi lu cuma boleh lakukan dengan membuka satu persatu. Jadi nggak boleh langsung buka semua. Satu persatu. Nanti kalau lu nggak ketemu, lu tutup lagi, baru lu buka yang lainnya lagi. Simpel ya, kayaknya. Coba deh. Wait.
Kenapa lo ambil yang situ? Kenapa gitu? Oke. Ada pemikiran lebih nggak kenapa harus ambil yang situ? Biar diturunkan aja. Oke. Oke. Nah, ini agak jelek kalau begitu. Gue bikin lebih deh. Nah, ini nih. Oke, kalau sekarang lo mau buka yang mana? Oke, itu apa? Kasih itu kan? Oke. Mana yang buka? Oke. Sama nggak? Kasih tunjuk dulu. Sama apa enggak? Enggak, ya kan as ketemunya as. Coba pikirkan secara logika. Ya apa? Kasih tunjuk dulu, kasih tunjuk dulu. Sebentar lagi gue jadi idealis. Oke, ketemu ya. Berarti temennya king sama king. Oke, pertanyaan. Tadi waktu lu pertama gagal, buka pertama kan gagal. Rasanya apa? Biasa aja. Kenapa biasa aja? Karena tidak cuma permainan doang. Oke. Karena cuma permainan. Dan tadi ketika gue tanya, lu buka yang mana? Lu juga bilang yang mana aja yang dekat, bener aja. Hidup tuh kayak gitu, guys. Yeah. Kalau tujuannya dia adalah mencari temannya secepat-cepatnya, oke, sekarang lanjut lagi. Ini udah ketemu ya satu ya. Lanjut. Gimana sih tadi kan udah bukain? Ayo dipikirkan secara logika. Nah, oke, ketemu ya. Mana lagi ayo? Kan udah tahu itu lagi buka lagi. Oke, mana lagi? Oke, wait, udah ya. Sampai sini lu udah tahu dong. Habis ini melakukan yang mana? Kenapa? Karena kan udah buka. Oke, satu. Yang kedua, Karena tinggal dua ya tinggal dua, gak ada pilihan lain, ya kan? Gak usah dipikir gimana. Nah, ini ya, ini udah bener. Kalau tujuannya lu di dalam hidup ini adalah to figure things out supaya lu lebih kecil peluangnya untuk gagal. Berarti the best thing that we can do adalah kita buka kartunya secepat-cepatnya, ya kan? Dan kalau kita gagal, kartunya nggak ini, nggak usah panis. Tutup, kalau kata Taylor Swift, shake it off, move on, buka lagi, bener gak? Bener gak sih? Dan gue merasa hidup tuh kayak gitu. Banyak orang bahkan untuk membuka aja dia, tunggu, ini kalau gue salah nanti mama gue ngomong apa? Teman gue ngomong apa ya? Waduh, ini ntar kalau gue melakukan ini gue bakal dikatain sama teman baik gue. Bener gak? Jadi orang bahkan udah takut gagal dulu karena dia bahkan belum coba. Ya, hari ini kenapa kelihatannya gue dibilangnya tadi berhasil? Ya, karena gue gagalnya banyak, gue udah buka kartunya banyak. So I know and I can tell you guys mana yang benar, mana yang salah. Ya. By the way, gue udah tanya ChatGPT, berapa probability-nya dari 10 kartu ini, lu buka 2 kartu pertama langsung ketemu temennya. Ada yang mau tebak kira-kira berapa probability-nya? Cuma 10 kartu. Ini idea? Di atas 50 atau di bawah 50%? Hah? Apa? Di bawah 50%. Di bawah 25% apa di atas 25%? 25 sampai 50 atau 25 0 sampai 25? 0 sampai 25. In fact, menurut si ChatGPT, pembukaan 2 kartu pertama yang benar itu peluangnya cuma 11%. Artinya 9 kali lu coba, kemungkinan lu berhasilnya 1. Artinya gagal itu adalah, kalau bahasa orang dulu ini kan niscayaan. Kenapa? Karena the math tells you lu akan lebih banyak gagal daripada lu berhasil. Terutama ketika sekarang. Kenapa dulu gue bikin bisnis 7 kali gagal? Gue selalu bilang simpel, karena gue goblok. Ketika gue goblok, probability untuk gue fuck up itu pasti lebih tinggi, sorry ya. Gue gagal itu lebih tinggi karena gue bego. Iya nggak sih? So, the best scenario adalah gagal cepat-cepat, shake it off, jadi lebih pintar. Nah, ketika tadi gue tanya lu buka yang mana, dia bilang yang mana aja, ya kan? Yang paling dekat aja. Itu kan nggak ada logikanya, bener?
Gak ada logikanya. Tapi kenapa itu dilakukan? Karena pembukaan kartu pertama itu akan membuat dia mendapat informasi, bener gak? Nah itu sebenarnya gagal itu adalah bagian dari lu mendapatkan informasi. Semakin sering lu gagal, semakin lu tahu harusnya gua gak buka lagi kafe itu. Tadi tuh dia berhasil dalam berapa langkah ya, banyak ya. Karena dia udah buka kartu, dia udah buka. Nah itu yang tidak boleh kita lakukan di hidup ini. Lu udah pernah gagal di situ, terus lu buka lagi, lu kesini lagi, itu namanya bobel, bukan goblok. Ya sorry ya, bukan itu maksudnya. Ya, siapa yang berani lakukan sekali lagi, tapi stepnya jauh lebih sedikit dari anyone? Syanin, silakan. Mau buka yang mana dulu? Satu, coba kasih lihat. Oke, coba cari temennya. Oke, pertanyaan gua, apa yang membuat lu agak ragu tadi? Kenapa takut salah? Kan pasti salah tadi kan 9 kali lu coba pasti salah. Kenapa lu harus agak ragu kayak ya gak? Jadi ini kan salah ya. Terus apa yang terjadi? Lu tutup lagi kan? Ya, tutup lagi, buka lagi. 2 ya. Oke. 4 ya. Oke. Nah, udah ya. Bener kan? Lagi. Oke. Sekarang ini, probability dia untuk gagal sekarang lebih sedikit gak? Lebih kecil gak? Kenapa? Karena udah banyak yang dia tahu, ya kan? Yang dia udah pasti tahu adalah King dan Queen tidak ada di kartu, tidak ada di sini lagi. Bener gak sih? Jadi semakin lu cepat lu buka kartunya, semakin cepat lu gagal, semakin lu bisa figure things out. Ayo lanjut lagi, silakan. Udah berapa kali dia? 6 ya? Ayo. Oke. Ayo. Oke. 8. Wait. Di sini kenapa enggak? Karena itu tadi Jack. Berarti kemungkinannya cuma ada di kalau nggak ini. Bener ya? Nah itu maksudnya. Gagalnya ini tadi ya. Kalau lu ingat dan lu belajar dari situ, lu akan mengurangi probability-nya lagi gitu loh. Sekarang instead of dia gagalnya di 3 kartu, dia cuman probability dia gagal setelah ini adalah 50-50, bener ya? It's either this atau ini. Nah, kalau it's either this atau ini, dia harus pilih yang mana? Mikirnya gimana? Gimana mikirnya? Nggak ada yang perlu dipikirin kan? Oh, yang dituduh adalah buka. Karena either way, lu salah atau lu benar, lu akan menang. Cuman menangnya lebih lama sedikit aja. Gitu loh. Ya, silakan. Nah, salah. Then what? Dia udah tahu ya, dia belum pernah loh buka ini loh. Tapi dia tahu ini jawabannya. Karena dia sudah rasain failure di yang lain. Thank you ya. Berapa step berarti dia? Gagal 2 kali. Berarti hal yang tidak enak untuk dibahas. Tapi gue pengen put emphasize on this. Kalau lu mau jadi pengusaha yang jago, lu harus tahu kalau failure itu adalah teman baiknya lu. Ya. Sekarang lu mau berapa? Kalian? 21 ya? By the way, gue lulus UPH dan UPH itu gue umur 25 tahun. Kenapa? Karena dulunya gue sempat di drop out dari sekolah kita, gue sempat sekolah kita, terus gue di drop out. Gue ambil gap year setahun, baru gue masuk UPH. Gue sama teman-teman angkatan sama Kika, itu gue lebih tua 3 tahun.
Jadi throughout my life, gue kerjanya itu fail mulu. Dulu gue pikir itu memalukan, tapi sekarang gue merasa justru itu super power gue. Di saat orang lain ketika melakukan apa-apa atau gagal, gue merasa gagal itu adalah part of success. Ya, problemnya ini 21 tahun ini, 21 tahun dikurang lu mungkin sekolah atau umur 5 tahun gitu ya, 15 tahun hidup lu ada di institusi pendidikan yang bilang kalau failure itu salah. Kalau fail malah salah, ya bener gak? Kalau dulu sekolah nilai lu di bawah KKM, lu harus remedial, bener? Nah, jadi kita terbiasa untuk berpikir failure itu adalah bagian yang harus dihindari, nggak boleh ada. Gitu. Tapi di dunia nyata enggak, failure itu adalah temennya dari sukses. Boleh minta itu tadi? Ada mau volunteer gak? Satu, gua bawa alat kecil, agak niat. Ada yang mau jadi volunteer gak main kartu sama gua? Ada. Yalah. Ketika lu bikin bisnis dan lu anak desain, biasanya you are very technical. Benar kan? You are very technical, lu tahu bikinnya gimana, lu bisa bikin 3D dengan bagus, bisa sketch dengan bagus, lu bisa punya konsep yang bagus. Ujung-ujungnya akhirnya lu fokus sama dapur, itu gak fokus jualan. And that's why 5 tahun pertama 99 bisnis gagal. 99% bisnis gagal itu di 5 tahun pertama itu karena lu bisa jualan. Ya, jadi buat teman-teman yang mau bikin bisnis, skill yang harus lu develop adalah jualan. Meskipun lu rasanya, aduh kan gua udah jago, gua kan pinter, gua kan ini, gua kan itu, betul. Tapi nggak ada yang tahu dulu masalahnya. Harus ada communication antara lu dengan luar. Dika itu pinternya setengah mati, tapi gua yang jualin skillnya Dika. Gitu. Hari ini dengan track recordnya dia yang bangun garis temu apa segala macam udah lebih keren lagi dia. Kita udah gak bareng-bareng di garis temu sih, gitu. Tapi dia udah lebih keren lagi. Tapi karena apa? Karena di awal-awal ada orang yang jualin skill dia yang jago itu. Jadi teman-teman jangan hanya fokus di technical skill, technical stuff ya. Gitu. Namanya bisnis, artinya harus ada revenue. Revenue itu darahnya dari bisnis itu. Oke? Jadi nanti gue bisa ini lagi jualan itu kayak gimana sih kemudian ya. Tapi itu ya, teman-teman harus jangan fokus sama unless lu itu teknisnya jagonya setengah mati. Kayak satu Jakarta ini nggak ada yang lebih jago dari lu. Mungkin boleh. Itu nama lu akan nyari sendiri. Gitu. Tapi most of us adalah kita biasa-biasa aja, bener kan? Ya dan nggak apa-apa. Gitu. Lu boleh biasa-biasa aja. Tapi kalau lu melakukan